masuk. Ini kelihatan deh. Halo? Iya, Pak. Oke. Hari ini kita pelajari tentang transformasi jet. Mungkin dalam bahasa Inggris jet transform, singkat ya, jet transform. Nah, ini menerangkan tentang barisan atau sequence. Ya. Barisan atau sequence ditulis dalam bentuk dalam kurung kurawal, ada simbolnya yang berbentuk FK. Ya, F kecil dalam kurung K besar. Ada gak yang disebut ini adalah transformasi jet. Jadi FK dalam kurung kurawal atau CN dalam kurung kurawal atau XN dalam kurung kurawal. Mungkin saya banyak menggunakan ini, yaitu XN di antara kurung kurawal. Ya. Ini adalah disebut transformasi jet, ya, XN. Dan seterusnya dapat terdiri dari bilangan real atau kompleks. Jadi deretannya bisa bilangan real, bisa bilangan kompleks. Contohnya 5, 10, plus 3, min 2, 1, 4, 6. Kalau ada tanda panah, ini agak jarang ya. Ini agak spesifik khusus. Kalau ada tanda panah, itu artinya apa? Nah, simbol tanda panah ke atas ini adalah digunakan untuk menyatakan posisi nol. Posisi nolnya. Untuk misalnya N-nya sama dengan 0. Ya. Posisi 0. Ya. Jadi kalau ada tanda simbol panah ke atas, digunakan untuk menyatakan posisi 0. Paham maksudnya posisi 0? Kalau N-nya 0 gitu ya. Berarti sebelah 6 ini adalah N1. Di kiri 4, angka 1 ini posisinya adalah N sama dengan min 1. Min 1, N-nya, ini N-nya min 2, ini N-nya min 3, ini N-nya min 4, ini N-nya min 5. Jelas maksudnya? Halo? Halo dari contoh ini? Jelas, Pak. Oke. Kemudian untuk N sama dengan 0 atau K sama dengan 0. Jadi karena lambangnya sini ada FK, ada XN, jadi K atau N ya. Jadi untuk N sama dengan 0 atau K sama dengan 0. Yang tadi itu ya, ada tanda panah ke atas. Bila tidak diberi simbol tanda panah ke atas, jadi kalau tidak ada lambang tanda panah ke atas, berarti suku paling kiri adalah suku pertamanya. Merupakan posisi N sama dengan 0. Jadi kalau tidak ada tanda lambang panah ke atas, itu artinya posisi nolnya berada paling kiri ya. Atau suku pertamanya. Sampai sini jelas? Halo? Jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh, FN, jadi bisa FN, bisa FK, bisa tadi apa? XN ya. FN adalah 1/2 pangkat N. Nah, di sini dia kasih contohnya. Ini dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Banyak ya. Tetapi bentuknya adalah 1/2 pangkat N. Di sini 1/2 pangkat min 3. Ya. Ini barisan ya. Barisan dibatasi oleh tanda koma. Kalau deret atau series itu tanda tambah. Ya nak? Anda sudah belajar dulu ya. Deret konvergen, divergen. Ya. Kalau ini koma itu artinya barisan atau sequence. Ini 1/2 pangkat min 3, 1/2 pangkat min 2, 1/2 pangkat min 1. 1 ini kan 2 pangkat 0 ya. 1 ini 2 pangkat 0, 1/2 pangkat 1, 1/2 pangkat 2, 1/2 pangkat 3 dan seterusnya sampai plus hingga nih bentuknya. Nah, kayak contoh lain nih, fungsi N adalah 2 pangkat N. Nah, ini dikasih batasannya. N-nya batasnya dari min 4 sampai 3. Jadi kalau dibatas dari min 4 sampai 3, dimulai dari min 4. Min 4, N-nya min 4, N-nya min 3, N-nya min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Stop. Di 3. N. Nah, ini dikasih batasannya. N-nya batasnya dari min 4 sampai 3. Jadi kalau dibatas dari min 4 sampai 3, dimulai dari min 4. Min 4, N-nya min 4, N-nya min 3, N-nya min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Stop.
di 3 stop ya. Maka Anda lihat sini 2 pangkat N, jadi 2 pangkat min 4 mulai. Berikutnya 2 pangkat min 3, berikutnya 2 pangkat min 2, berikutnya 2 pangkat min 1, berikutnya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 adalah 1, kemudian 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Stop M-nya di 3. Mengapa di stop 3? Karena batasnya antara min 4 dan 3. Sampai sini cukup jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Baik. Kita lanjutkan dengan posisi operasi pada transformasi Z. Bila Fn dan Gn, bisa ya, bila Fn dan Gn mempunyai jumlah suku yang sama, maka Fn tambah Gn sama dengan dalam kurung kerawal fungsi N tambah Gn. Seperti Anda lihat sini, fungsi N-nya adalah 1, 2, 3, Gn-nya adalah 5, 7, 9, sehingga fungsi N tambah Gn, ya, fungsi N tambah Gn adalah 1 tambah 5, 6, 2 tambah 7, 9, 3 tambah 9, 12. Jadi 6, 9, 12. Ini contohnya yang sederhana sekali. Tapi syaratnya harus mempunyai jumlah suku yang sama. Kalau ini ada 3 suku, Fn, Gn juga 3 suku. Baru bisa jumlah. Karena kalau jumlah sukunya tidak sama, bisa compang-camping gitu ya, tidak bisa dijumlahkan. Ya. Jadi syaratnya untuk menjumlahkan sama dengan jumlahkan matrik harus mempunyai ordo yang sama. Banyak barisnya sama, banyak kolomnya sama, ya kan? Nah, kemudian ada sifat lain lagi, konstanta C dikali transformasi Z, ya, Fm ini dalam kurung kerawalnya adalah tadi boleh pakai N, boleh pakai K ya. Jadi konstanta C dikali dengan transformasi Z, dalam hal ini adalah fungsi N dalam kurung kerawal. C-nya boleh masuk ke dalam kurung. Jadi C kali Fn. Jadi misalnya 2 kali dari 5 pangkat N. Nah, berarti sama dengan kurung kerawal buka 2 kali 5 pangkat N kurung kerawal tutup. Jadi suku-sukunya sudah dikali dengan 2 gitu. Ini cukup jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya. Pak, si barisan sama transformasi Z itu sama, Pak? Atau beda? Apanya? Jadi barisan sama transformasi Z itu sama atau beda lambangnya? Tadi kan ada berapa macam? Ini ada apa nih? Bisa kecil lagi. Ganggu nih. Oke, tadi pertanyaan apa, Felix? Jadi bedanya barisan sama transformasi Z itunya lambangnya gimana, Pak? Begini, transformasi Z itu bisa ditulis bentuk barisan atau sequence. Ya. Barisan atau sequence. Ini kok hilang nih. Nah ini. Ya. Begini, bukan berarti transformasi Z itu sama dengan barisan atau sequence. Transformasi Z itu bisa ditulis. Anda lihat ini kan, ini adalah transformasi Z-nya. Yang atas juga Z-nya. Atau Z transform ya, Z transformnya. Jadi dalam bentuk barisan atau sequence. Paham nggak maksudnya, Felix? Halo? Paham, Pak. Nah, oke. Kita teruskan ya. Tadi operasinya ini bisa ini adalah transformasi ZFN ditambah dengan transformasi GN. Ini bisa dijumlahkan dua transformasi ini jika mempunyai jumlah suku yang sama, ya, mempunyai jumlah suku yang sama. Karena kalau tidak jumlah suku yang sama, bagaimana kita menjumlahkan? Seperti contohnya transformasi ZFN adalah 1, 2, 3, transformasi Z, ya, transformasi ZGN adalah 5, 7, 9. Sehingga jumlah kedua transformasi Z-nya adalah, nah ini kita jumlahkan yang seletak ya, 1 tambah 5, 6, 2 tambah 7, 9, 3 tambah 9, 12. Kemudian contoh, sebentar, ini kok
Nah, konstanta tadi ya. Konstanta itu misalnya 5. 5 kali transformasi Z Fn. 5-nya boleh masuk ke dalam. Jadi 5 kali transformasi Jn ya dalam kurung kerawal. Berarti barisannya setelah sudah di masing-masing sukunya sudah dikali 5. Paham maksudnya enggak? Contohnya seperti ini. Kalau ini saya kasih nama 5 kali transformasi Z ini, berarti di dalamnya menjadi 5 kali 2 pangkat min 4, 5 kali 2 pangkat min 3, 5 kali 2 pangkat min 2. Nah, terus semuanya kali 5. Ini maksudnya dari yang C kali transformasi Z Jn. Cukup jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini operasi pada transformasi Z. Bila Fn dan Gn mempunyai jumlah suku yang sama, ya, ini yang tadi ya, maka Fn tambah Gn adalah keduanya bisa kita gabung ya. Ini tadi sama persis sih ya. Ini tadi ini lanjutan tadi ya sebetulnya. Ini tadi kita sudah bahas sampai sini. Nah, contohnya nih. Konstanta C-nya adalah 2, transformasi Z Jn transformasi Z-nya adalah atau Fn-nya sini adalah 1 2 3. Maka ini kita kalikan ke dalam 2-nya. Konstanta C-nya 2 ini kita kali ke dalam, jadi 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6. Ini maksudnya. Jelas yang sampai ini? Nah, berikutnya. Jelas, Pak. Nah, ini yang sifat kelinieran. Ya, ini yang disebut sifat kelinieran. A kali Fm, A kali transformasi Z Fn ditambah B A dan B konstanta ya. A kali transformasi Z Fn ditambah B kali transformasi Z Gn adalah A kali transformasi Z Fn ditambah B kali transformasi Z Gn. Dalam lambangnya kurung kurawal. Artinya nanti asal barisan, bukan deret ya, barisan atau sekuen. Contohnya nih, 2 kali ini 2 kali transformasi Z-nya 1 2 3 ditambah 3 kali transformasi Z yang lain 4 5 6. Nah, ini sama dengan apa? Kita kalikan nih. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6 gitu ya. Ini kita kalikan 3 kali 4 12, 3 kali 5 15, 3 kali 6 18. Nah, ini bisa dijumlahkan karena jumlah sukunya sama. 2 tambah 12 14, 4 tambah 15 16, 6 tambah 18 24. Ini cukup jelas ya? Halo? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, kita lihat yang lain lagi. Ini contohnya yang pakai panah ke atas. 15, 20, 14, 12, 9, 7, 5. Ini tidak urut ya. Bisa saja sukunya tidak berurutan. Nah, kalau ada tanda panah, itu N-nya sama dengan 0. Ya, kalau ada tanda panah, itu N-nya sama dengan 0. Berarti ke kiri dikurang 1 ya. Jadi yang kiri 0 ini adalah N kurang 1, berikutnya N kurang 2. Kalau ke kanan tambah. Karena ini 0 kurang 1 min 1, min 1 kurang 1 min 2. Kalau sini N-nya 0 tambah 1, 1, berikutnya 2, plus 2, plus 3, dan seterusnya. Nah, kalau yang tanya suku ketiga, kita hitung sini, suku ketiganya mana? Oh, nah, ini sorry. Suku ke N sama dengan 3, ini kasih tahu N-nya ya. Suku ke N sama dengan 3. Mana N sama dengan 3 ini kan? Sukunya berapa sini? Berapa sukunya ini? 7 ya, adalah 7. Kalau tanya suku ke N-2. Ya, suku ke N-2. N-2 sukunya berapa? Halo? 15 kan? Ini jelas enggak nih? Jelas ya? Jelas, Pak. Ini bukan dari sini 3, tapi tanya suku ke yang N-nya sama dengan plus 3. Kalau ini yaitu 7 tadi kan. Kalau ini suku ke N sama dengan min 2. N sama dengan min 2 sukunya adalah 15. Nah, tulis barisan, tulis barisan dari transformasi Z. Ini Fn ya. Tulis barisan dari Fn. Mungkin ini pengertiannya bukan transformasi, ini adalah barisan ya.
tadi itu kalau transformasi Z itu bentuknya dalam bentuk sigma nanti ya. Tulis barisan Fn sama dengan 2 pangkat N ya, di mana N terletak antara min 4 sampai dengan 3. Kalau ini 2 pangkat N, karena mulai dari min 4 berarti N-nya min 4 ya. N-nya min 4 berarti 2 pangkat min 4, berikutnya 2 pangkat min 3, berikutnya 2 pangkat min 2, berikutnya 2 pangkat min 1, berikutnya 2 pangkat 0, 1 ya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Kita stop N-nya 3, 2 pangkat N. Ini barisan dari Fn. Ya, nanti ya model transformasi Z itu nanti ada perkalian ya. Oke, nanti kita lihat. Oke, sampai sini jelas sampai sini. Halo Fn ya. Nah, yang ketiga dari contoh di atas, bila 2 kali Fn, 2 kali Fn, nah Fn-nya berapa tadi? Fn-nya sini adalah 2 pangkat N ya. Fn-nya adalah 2 pangkat N, maka 2 kali Fn adalah 2 kali 2 pangkat N. 2 pangkat 1 kali 2 pangkat N, pangkatnya dijumlah. 1 tambah N sama N plus 1. Halo? 2 kali Fn, 2. Fn-nya adalah 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat 1 kali 2 pangkat N. 2 pangkat 1 tambah N atau dibalik N plus 1. Jadi 2 pangkat N plus 1. Maka hasilnya ini adalah, nah, kalau tidak diberi di sini, oh ya, ini ambil contoh yang ini enggak sambungannya. Kalau diambil contoh N-nya antara min 4 dan 3, kita masuk sini berapa nih? 2 pangkat, N-nya min 4. Min 4 tambah 1 berapa? Halo, min 4 tambah 1? Ya, ini min 4 tambah 1. Min 3 ini ya, 2 pangkat min 3. Next. N-nya, yang next-nya N-nya. N-nya setelah min 4, min 3. Min 3 tambah 1 berapa? Min 3 tambah 1, min 2. 2 pangkat min 2. Next. N berikutnya? Min 1. Berikutnya 2. Min 4, min 3, min 2. Min 2 tambah 1? Min 2 tambah 1? Min 1 kan? Min 1. Iya, 2 pangkat min 1. Berikutnya lagi, N-nya sama dengan 1 ya. Min 1. Min 1 tambah 1 berapa? 0. 0. 2 pangkat 0 adalah 1 ya. 2 pangkat 0 adalah 1. Nah, berikutnya 0. 0 tambah 1, 1. Maka 2 pangkat 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4-nya. Ambil N-nya di sini ya. Contoh yang di atas ini, N-nya ambil. Jadi N terakhir kan 3. 3 tambah 1, 4. Maka 2 pangkat 4. Karena bentuknya 2 pangkat N plus 1. 2 pangkat 3 plus 1. Nah, ini barisannya. Ini cerita barisan dulu ya. Belum kita masuk ya, modelnya mirip begitu untuk transformasi Z atau Z transform. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Halo? Halo, ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan. Oke, Tidak, Pak. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, bila ini ada kendala. Bila fungsi N sama dengan 0 untuk N kecil dari 0, fungsi N sama dengan sepertiga pangkat N untuk N besar atau sama dengan 0. Nah, kalau N kecil dari 0 itu apa? Dari min tak hingga sampailah min 1, betul enggak ya? Kalau N negatif, N kecil dari 0 artinya apa tuh? N kecil dari 0 artinya N-nya negatif. Jadi min tak hingga sampai dengan min 3, min 2, min 1 stop. Karena sama dengan 0 enggak ada sini kan. Terus bila fungsi N sama dengan sepertiga pangkat N, ini untuk N positif atau sama dengan 0. Ini apa nih? N dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai plus tak hingga. Ini bilangan apa nih? Anda tahu? Bilang apa? 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai plus tak hingga. Bilangan apa nih? Halo? Asli. Hati-hati. Kalau asli mulai dari 1. Kalau dari 0 bilangan apa namanya? Bilangan cacah. Itu dari SD udah dapat ya harusnya. Lupa ya. Ya kalau bilang asli, bilang asli itu 1, 2, 3 ya. Tapi kalau mulai dari 0 itu bilangan cacah. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita masukkan N-nya itu negatif, nilainya 0 ya. Jadi sini
Kalau N-nya sama dengan, jadi fungsi N-nya, fungsi minta hingga 0. Fungsi ya Fn, F min 3, nilainya berapa? 0. Fn min 2, 0. Fn min 1, 0. Maka 0, 0, 0 sini. Ya, dari minta hingga dia 0. Tapi waktu mulai N besar sama dengan 0, mulai 0 ya. N sama dengan 0. Sepertiga. Ini ya. N mulai dari 0, sepertiga pangkat 0. Berapa? Sepertiga pangkat 0. Sepertiga pangkat 0 adalah 1. Ya. Berikutnya N-nya 1. Sepertiga pangkat 1. Berikutnya N-nya 2. Sepertiga pangkat 2. Berikutnya N-nya 3. Sepertiga pangkat 3. Dan seterusnya sampai plus tak hingga. Ya, ini. Seperti ini nulisnya ya. Sudah jelas mengenai barisan ini atau sekuen dari bentuk nantinya arahnya ke transformasi Z. Oke, ini tadi ini kita bicarakan tentang barisan dulu ya. Sudah paham? Sudah ngerti maksudnya? Halo semuanya. Nyambung. Ada yang belum? Nyambung. Siapa yang belum? Halo? Nggak ada, Pak. Yang masih kurang ngerti siapa? Tanya aja, enggak apa-apa. Nggak ada? Kita teruskan. Transformasi Z. Transformasi Z definisinya adalah, ini baru masuk ya. Tadi itu pengantarnya kita mempelajari tentang barisan. Karena transformasi Z atau Z transform itu banyak hubungan dengan barisan atau sequence. Nah, transformasi Z definisinya adalah transformasi Z dari Xn. Jadi Sn ini adalah barisannya. Ya, ingat ya, Sn atau Fk. Atau Fn juga, sini pakai Fn juga ya. Xn atau Fn atau Fk. Tapi Xk jarang dengar ya, Xn ini. Adalah ini baru kita masuk dengan transformasi Z. Jadi transformasi Z dari Sn adalah jadi mohon maaf yang sebelum tadi itu kita bicara tentang barisan ya, belum masuk transformasi Z-nya. Yang benar-benar transformasi Z-nya ini. Ya. Transformasi Z adalah ZXN. Jadi Z dari barisan ya. Transformasi dari barisan sebetulnya. Transformasi Z dari Sn adalah sigma min tak hingga, batasnya min tak hingga sampai plus tak hingga. Tergantung batasannya. Kemudian Sn ini diambil dari yang diketahui dari sini, Sn-nya, dikali Z pangkat min N. Mengapa dinamakan transformasi Z? Karena ini mengandung unsur Z sini. Z pangkat min N, ada Z-nya sini. Sehingga dinamakan transformasi Z. Paham maksudnya di sini? Halo? Sama ya. Ini tadi ini sama kena terpotong. Saya ulang lagi sini. Nah, di mana Z suatu bilangan kompleks. Ya, Z ini adalah suatu bilangan kompleks. Z adalah operator dari transformasi Z. Ya. Ini Z ini merupakan bilangan kompleks. Z itu juga merupakan operator dari transformasi Z. Nah, ZJN ini yang disebut transformasi Z. ZJN atau ada lambang lain lagi baru gini. Jadi transformasi Z itu di samping boleh tulis Z besar, kurung kerawal XN, atau boleh juga X besar dalam kurung Z agak kecil Z-nya. Ya. Adalah transformasi dari Xn. Jadi penulisan transformasi Z itu populernya dua ini. Kalau tadi Fn itu kan barisan ya. Jadi Z dari Sn atau ya Z besar dalam kurung kerawal Xn. Ini transformasi Z. Atau boleh X besar dalam kurung Z kecil. Ya. Ini adalah transformasi dari Jn. Notasi yang sering digunakan ya, tadi kita udah pakai nih ya, JXN, XZ, ada lagi FZ. Ini mungkin terserah mau pakai lambang mana nanti ya. FZ. Jadi F besar, Z-nya ya Z kecil atau Z besar sama di sini ya. Yang penting F-nya besar dari Z. Atau Z dalam kurung kerawal dari FK. Ini mirip ini kan. Z dari XN
atau Z dari FK. Sampai sini mengenai notasi atau lambangnya cukup jelas tentang transformasi Z. Hello. Any question? Ada yang tanya? Belum, Pak. Belum ya. Oke, mungkin saya sering pakai ini ya, JSN. Kalau Anda mau lihat yang simbol lain boleh aja. Ada XZ kadang-kadang. Nah, ini agak jarang dua nih. Yang sering saya ketemu tuh bentuknya ini. JSN dan X besar dari Z. Baik. Nah, bila barisannya, jadi SN ini barisannya ya. Kalau ada lambang Z itu baru transformasi Z namanya. Jadi kalau dalam kurung kurawal SN itu adalah barisan, sedangkan ada lambang Z di depannya, jadi SN ini kita beri Z di depannya, itu adalah lambang dari transformasi Z atau Z transform. Nah ini bila barisannya adalah 10, 8, 7, 1, min 1, 2, ada panah, tanda panah ke atas. Ingat, tanda panah ke atas menunjukkan N-nya sama dengan 0, ke kiri dikurang 1, ke kanan plus 1. Di kiri ini N-1, N-2, dikurang 1 semua. Kalau ke kanan 0 tambah 1, 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3. Jadi ini adalah X0-nya. Jadi lambang ini ya, XN, X0. X0-nya subscript ya. X0-nya 7, X1-nya 1, X2-nya min 1, X3-nya 2. Kalau sini X min 1-nya 8, X min 2-nya 10. Ini barisan. Ingat sekali lagi, mungkin saya ada salah tadi sebelumnya. Ini bukan transformasi Z. Transformasi Z itu ada lambang Z di depannya. Ini adalah barisan XN. Ya. Baik, maka transformasi Z ditulis dengan ZSN. Jadi boleh nggak X besar dalam kurung X, ya boleh nggak? Z2 itu yang sering. Z besar dalam kurung XN. Sama dengan sigma. Sigma itu adalah, sigma artinya apa? Sigma artinya deret ya. Sigma, deret. Nah N-nya Anda lihat di sini. N-nya dari mana? Berapa sini? N-nya dari min 2 sampai berapa sini? 3 ya. Dari min 2 sampai dengan 3. Maka di sini sigma dari N dengan min 2 sampai 3. XN dikali Z pangkat min N. Ini rumusnya. Ini rumus formula dari transformasi Z ya. Transformasi Z atau ZSN adalah sigma, batasnya boleh lihat sini min 2 sampai 3. Ini macam-macam, bisa min tak hingga sampai plus tak hingga. Tapi di sini batasnya min 2 sampai plus 3. Min 2 sampai plus 3. XN-nya baris dari komponen tadi X apa? X min 2, X min 1, X0, X1, X2, X3 itu mesti. Jadi ini nanti menjadi deret ya. SN kali Z pangkat min N ditambah lagi ZN. Nah, Z apa? Z min 3. Z pangkat min dari min 2 ditambah Z berapa sini? Z min 1. Z min 1 Z pangkat min dari min 1 tambah lagi Z0 ya. Z0 Z pangkat min 0. Z pangkat 0 1 ya, hati-hati. Nah, berikutnya X1 Z pangkat. Nah, ini saya tulis ini nih, bawahnya nih. Benar ya? Ini diuraikan baris deret menjadi deret. N-nya dari min 2, jadi X min 2 Z pangkat min dari min 2. Setelah min 2 apa? Min 1. X min 1 Z dari min 1. Setelah min 1 0. Z0 X0 Z pangkat min 0 ya, karena Z pangkat min N rumusnya, tambah X1 Z pangkat min 1 ya, Z pangkat min 1. Berikutnya lagi Z2 ya, X2 Z pangkat min 2. Nah, ini kurang tempatnya di bawahnya nih. Plus X3 Z pangkat min 3. Nah, ini tes selesaikan. Z pangkat min 2-nya bernilai berapa sini? 10. 10 kali Z pangkat min dari min 2 plus 2. Z min 1-nya adalah 8. Ini 8. Nah, Z pangkat min dari min 1 jadi plus 1. Jadi Z pangkat 1. X0-nya adalah 7.
kali Z pangkat min 1 ya. Z0, Z pangkat min 0. Ya. Min 0. Di mana Z0-nya 1. Ya, Z0-nya 1. Sedangkan X0-nya adalah 7. 7 kali 1. Ya. Nah, berikutnya Z-nya, N-nya 1 sini berarti X1 kali Z pangkat min 1. Ya, berarti sini apa? X-nya 1, Z pangkat min 1. Terus ini X1-nya min 1. X1-nya min 1. Z pangkat min, ya, sini berapa sini? Ini min 0 sudah, ini. Z pangkat min 1, 1 kali Z pangkat min 1. Berikutnya Z X2-nya di sini. X2-nya min 1 dikali Z pangkat X2-nya 1, Z pangkat min 2. Terakhir Z3-nya 2, Z pangkat min N, jadi min 3. Ya. Nah, ini kita selesaikan lagi, ini yang lain tetap kecuali ini. Z pangkat 0 adalah 1. 1 dikali 7, 7 ya. Selainnya tetap atau ini tanda-tandanya min kali plus min. Ini mau turunkan boleh nih. Z pangkat min 2 adalah 1/Z kuadrat. Z pangkat min 3 boleh tulis 1/Z pangkat 3. Sampai sini cukup jelas? Halo? Halo? Jelas, Pak. Baik. Kalau sudah, kita teruskan. Nah, ini tadi itu bisa diselesaikan ini jadi ini ya. 10Z kuadrat tambah 8Z tambah 7. Sini tambah ya satunya boleh hilang nih. 1 kali Z. Ini boleh 1/Z dan seperti tadi sebelumnya ya. Kita lihat. Ya, seperti tadi ini atau dibiarkan ini juga boleh atau ini menjadi 1/Z, ini 1/Z kuadrat, ini 1/Z pangkat 3. Oke. Contoh berikutnya bila barisan XN adalah 10, 8, 7, 1, min 1, 2. Kalau tidak ada tanda panah ke atas, berarti N-nya mulai dari paling kiri. N sama dengan 0, paling kiri. Halo? Kalau tidak ada tanda panah ke atas, kita ambil paling kiri itu adalah N sama dengan 0. Kalau ada panahnya di tengah-tengah, nah itulah N-nya 0. Kirinya dikurang 1, kanannya tambah 1 tambah 1. Sehingga transformasi Z-nya adalah ZXN sama dengan sigma dari 0 sampai, kita lihat paling kiri 0, paling kanan 5. Jadi batasannya sigma atau deret dari N sama dengan 0 sampai 5, XN kali Z pangkat min N. Ini adalah rumus dari transformasi Z atau nama formula dari transformasi Z. Nah, X0 mulai N-nya 0. Kalau N-nya mulai dari 0, X0 Z pangkat min 0. Berikutnya 1 ya. N-nya 1, X1 Z pangkat min 1. Berikutnya N-nya 2, X2 Z pangkat min 2. Berikutnya N-nya 3, X3 Z pangkat min 3. Berikutnya N-nya 4, X4 kali Z pangkat min 4. Berikutnya N-nya 5, X5 kali Z pangkat min 5. Nah, kemudian ini 10. Nah, ini diambil dari sini. X0-nya berapa sini? X0-nya adalah 10. Z pangkat 0. Min 0, 0 kan? Z pangkat 0, 1 ya. Terus X1-nya berapa sini? X1-nya 8. Tulis. Z pangkat min 1. X2-nya 7. Z pangkat min 2. X3-nya nih. X3-nya 1. Z pangkat min 3. X4-nya min 1. Z pangkat min 4. Terakhir Z5-nya 2. Z pangkat min N. Z pangkat min 5. Nah, ini boleh diperkecil. Ini kok bisa jadi gede ya? Bisa dikecilin ya? Ini ya ini kecil. Jadi hasilnya apa? Yang tadi ini. Setelah ini 10 kali 1 10. Nah, Z pangkat min 1 adalah 1/Z. Dari 8 kali 1/Z, 8/Z. 7 kali Z pangkat min 2 turun Z pangkat 2. Jadi 7 per Z kuadrat di penyebut. Ini 1 per Z pangkat min 3. Jadi Z-nya di bawah Z pangkat 3. Jadi 1/Z pangkat 3. Ini min. Plus kali min 1.
per. Z pangkat min 4 adalah seper Z pangkat 4. Ya, turun ke bawah supaya positif. Ini juga plus 2 per Z pangkat 5. Sampai sini. Ini belajar model dari transformasi Z yang sederhana. Bisa dimengerti atau dipahami? Halo, sampai sini? Halo? Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan ke 7. Ya. Ini ke 6 tadi ya. Ini tadi ke 6 sudah ya. Sama lagi. Sekarang ke ketujuh, bila ini bila SN sama dengan, nah penulisannya kadang-kadang ada yang begini. Jadi barisan SN-nya ada yang tulis begini atau N-nya dalam kurung. Jadi bisa barisan SN ini yang tadi kita sering pakai, bisa agak ditulis X, N dalam kurung ya. XN atau XN-nya ini subscript. Subscript kali ini XN seperti apa namanya, XA, SB, SK ya. Jelas ya, ini sama. Ini given. Ingat kalau ini given, kemudian tidak ada tanda panah ke atas, berarti di sini kok sini N0. Oh, ini batasnya kasih tahu ini min 2 sampai 3. Atau ini ada panah harusnya ya, panahnya di angka 1. Kalau N sama dengan 0 itu panahnya di 1. Berarti sini N sama dengan min 1, N sama dengan min 2. Sebelah kanan dari 0, plus 1, plus 2, plus 3. N-nya. Ingat ini barisannya. Maka transformasi Z atau ZSN. Ingat boleh nulisnya SN-nya seperti ini atau N-nya dalam kurung ya. Boleh. Jadi transformasi Z-nya adalah sigma atau deret. N-nya dari min 2 sampai 3. Ya. Min 2 sampai dengan 3. Min 2 sampai dengan 3. XN kali Z. Rumus ini tidak berubah ya. Ini transformasi Z ini formulanya tetap. Seperti Anda belajar transformasi Laplace. Ya. Seperti belajar transformasi Laplace juga gitu. Jadi sigma dari batasnya min 2 sampai dengan 3. Ya, min 2 sampai 3. XN kali Z pangkat min N. Hati-hati nih belakangnya Z pangkat min N ya. Nah, kita mulai karena ini N min 2 ini adalah X. Ya, ini kan XN. Ini adalah X min 2 nih. X min 2 SN ya. N-nya min 2 dia X min 2 Z pangkat min dari min 2. Berikutnya ini adalah X min 1. Ya, X min 1 adalah ya ini X min 1 kali Z min N. Min dari N. N-nya sendiri min 1. Jadi min dari min N. Berikutnya X0. Ini X0-nya 1 kali Z pangkat min 0. Z pangkat min 0 kan Z pangkat 0. 1 dia. Z1. Nah ini berikutnya X1 kali Z pangkat min N. Min 1 ya. XN jadi X1 Z pangkat min N. N-nya 1. X2-nya ini sepertiga pangkat 2 nanti. Z pangkat min 2. Terakhir X3 Z pangkat min 3. Baru selesaikan ini dimasukkan Z min 2 adalah sepertiga pangkat min 2. Z kali ini min pangkatnya Z dari min 2 min plus 2. X ini X min 1. X min 1 adalah min sepertiga pangkat min 1. Ini dipindahkan X-nya. Z pangkat min pangkat min dari min 1 plus 1. Jadi tulis. X0-nya 1. Z min 0. Z0. Ingat Z0 1 ya. Z0 1. Di 1 kali 1 1 nanti. Kemudian X1-nya sepertiga. Sepertiga. Z pangkat min 1 adalah seper Z. Ditambah seper untuk X2. X2 adalah sepertiga kuadrat. Jadi X2-nya adalah sepertiga kuadrat kali Z pangkat min 2 adalah seper Z kuadrat. X3-nya adalah sepertiga pangkat 3. Kemudian Z pangkat min 3 adalah seper Z pangkat 3. Ini kita selesaikan. Ini boleh naik ke atas nih. Sepertiga pangkat min 2 sama nak 3 pangkat 2. Berarti 9. Ya nak. Sepertiga pangkat min 2. Kalau naik ke atas dia 3 kuadrat. 3 pangkat plus 2. 9. Z kuadrat tetap.
Sepertiga pangkat min 1 sama 3 pangkat 1 atau 3 aja. 3 pangkat min 1 naik ke atas jadi 3 pangkat plus 1. 3 Z. Z pangkat 0, 1. 1 kali 1, 1. Sepertiga kali seperZ, sepertiga Z. Penyebutnya dikali ini ya. 3 kali Z, 3 Z. 1 kali 1, 1. 3 pangkat 2 kali Z kuadrat. 3 pangkat 2, 9 kali Z kuadrat. 9 kuadrat di penyebut. Pembilangnya dikaliin 1 kali 1, 1. Penyebutnya dikalikan 3 pangkat 3, 27 kali Z pangkat 3. Inilah transformasi Z-nya dengan batasnya min 2 sampai 3. Halo, ada pertanyaan di sini? Halo? Belum, Pak. Belum. Ini ngantuk Anda jam gini. Nggak ngantuk ya? Sudah ngerti enggak nih? Ini baru kita belajar dasarnya untuk transformasi Z atau Z transform ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada sifat-sifatnya. Harus kita tahu. Ya. Sifat-sifat transformasi Z. Ini yang tadi saya sebut, ini adalah sifat kelinieran. Jadi transformasi Z dari A kali XN tambah B kali YN. Di mana XN dan YN adalah barisan. Sama dengan A-nya. Jadi transformasi dari misalnya 5 XN tambah 7 YN adalah 5 kali Z. SN tambah 7 kali Z YN. Artinya A-nya boleh keluar. Gitu. B-nya juga boleh keluar. Dipecah menjadi 2 transformasi Z. Di mana konstantanya bisa keluar dari transformasi Z-nya. Ya, A dan B bisa keluar. Cukup jelas ini, sifat ini. Nah, teoremanya. Bila ZSN sama dengan XZ, ingat nggak ini yang tadi penulisannya boleh ditulis ZSN atau X besar dari Z, maka Z A pangkat N kali SN, maka A pangkat N kali SN adalah X dari, jadi ini Z ini lambang transformasi Z, X juga lambang dari cuma penulisannya kalau mengapa ini bisa jadi ini A pangkat N kali XN ya, A pangkat N kali SN sama dengan X kali Z per A. Nah ini perubahan wujud ya dari bentuk SN jadi SZ sehingga bentuknya A pangkat N kali SN adalah Z per A. Tahu nggak Anda ada ini jadi ini? Kenapa bisa terjadi gini? Halo? Tidak, Pak. Nggak tahu Itu ya, Pak, ya? apakah N-nya nggak keluar ya, Pak? Apanya? Tidak keluar ya, Pak? Apanya? Apakah N-nya? Kenapa jadi di bawah, Pak? A pangkat N sini enggak A pangkat N dari X Z per A. Ini ada pembuktiannya harusnya ya. Kita lihat dulu dah. Ya ini macam-macam teoremanya dulu ya. Oke, dan prakteknya nanti kita yang lebih yang biasa aja. Kok lari semua. Oke. Itu yang pertama dari jadi ini Z dari XN plus minus K. Ini lagi. Z dari SN plus minus K menjadi Z pangkat plus minus K kali X dari Z. Ingat XZ ini yang dari XN. Ya apa? JN ya. Ya sama enggak? JN gini. Ya, ZXN. Ya. Oke, Z dari SN plus minus K adalah Z pangkat plus minus K S kali Z. Ini teoremanya. Nah, kemudian Z kali N kali SN adalah min Z dikali turunan pertamanya. Turunan dari pertama yang ini. XZ atau X. Jadi sama dengan negatif dari Z. Ya, negatif dari Z kali turunan pertama XZ. X besar Z dalam kurung Z ini kan sama dengan XN. Sehingga dari ya. Sorry. X besar Z inilah Z dari sebelumnya tuh. Sama enggak dengan ini? JSN. JSN ini boleh tulis X besar dari
X kecil, dalam kurung S kecil, ya, sama ya. Jadi berarti di sini Zn kali Sn adalah min Z dari turunan pertama dari transformasi. Ini bacanya transformasi Z. Ya, ini transformasi Z boleh tulis dengan Z, ini boleh gak Z besar dari Xn. Dari Sn ini, ya. Tapi ini ada N kalinya, ya, N kalinya. Kemudian yang keempat, N pangkat K kali Sn. Kalau ini N pangkat 1 tadi ya. Ini menjadi min Z kali turunan ya. Ini dalam kurung nih. Turunan ke N dari Z. Dari transformasi Z. Ini kan transformasi Z nih. XZ ini tulisan lainnya adalah sama dengan ini. ZSN ya. Yang kelima, ulang lagi ya, sama. Transformasi Z dari Xn dibagi X. Xn bagi X sama dengan negatif dari, ini batasnya sampai Z. Z pangkat min 1 atau inversenya. Z pangkat min 1 dari XZ DZ. Ingat, XZ ini sendiri transformasi Z-nya. Tapi ini Z dari Sn per X. Ya, itu perbedaannya. Ini teorema yang ada. Contohnya, Pak, ya. Tadi integralnya dari apa sampai Z, Pak? Integralnya Emang apa? Itu cuma Z doang, nggak ada batas bawahnya, Pak. Ini dia enggak tulis mengapa, karena soalnya kan tergantung. Ya bisa saja itu di sini apa A ya, A sampai Z. Ya, enggak tahu berapa. Kan enggak ada batas. Harusnya kan dalam soal diketahui N itu N itu terletak antara apa sampai mana. Ya, atau Z-nya antara batasnya dari mana. Ini kan batas DZ ya. Kalau DZ itu batas Z ya, bukan batas N ya, batas Z. Jadi batasnya sampai Z gitu. Ya, jadi ini lambangnya gitu. Itu sifat-sifatnya. Nah, contohnya ini baru masuk contoh hitungan. Kita lihat contohnya. Mungkin yang perlu di contoh hitungan ini cara pengerjaannya gimana. Kita perhatikan ya. Cari transformasi Z dari UN. Ya, UN ini sama dengan XN ya. UN sama dengan 1, N-nya besar sama dengan 0. Kalau N besar sama dengan 0 itu mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, itu ada bilangan caca. Ya enggak? Bilangan caca ya. Barisannya bentuk bilangan caca. Nah, di sini transformasi Z-nya saya pakai X. Boleh. XZ atau XN juga boleh ya. XN. Z dari SN ya. Z besar, terus kurung kerawal SN boleh. Paham maksudnya? Penulisannya ada banyak dari 4 ya, tapi yang saya pakai 2. Nah, di sini UN-nya ini sebagai XN-nya. J pangkat min N tetap tidak berubah. Ini UN-nya ini adalah sebenarnya XN-nya, barisannya. Barisannya salah satu. Artinya apa tuh? Semua suku keberapapun nilainya 1, betul enggak? Coba nih, N-nya 0. U0 1, U1 1, U2 1, U3 1, U4 1. Sampai tak hingga nih, berarti titik-titik tambah titik-titik. Nah, besar sama dengan 0 kan sampai plus tak hingga. Nangkap ceritanya sampai sini? Halo? Sebelum saya teruskan. Ya, ini Pak. Ini boleh tulis Z besar, ya, Z besar dari dalam kurung kerawal XN. Seperti yang di atas tadi. Mana? Ini nih. Bisa ditulis segini. Ini kan sama nih hati. Ya, nah, X besar Z itu sama dengan Z dari SN. Ini bacanya transformasi Z. Sama ya. X besar dalam kurung Z atau Z besar dalam kurung SN. Ya. Nah, ini transformasi Z-nya. Sigma dari oke, nah ini kita lihat dari ini tadi N besar dengan 0, dari 0 sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai plus tak hingga, maka batasnya 0 sampai tak hingga. UN ya, UN-nya kali Z pangkat N. Berarti UN-nya sama semua ya. UN-nya sama semua. Anda lihat sini. Z ini tetap lambangnya UN-nya ganti 1, Z pangkat min N. Nah, ini boleh kita tulis 1 per, nah Z pangkat min N sama nak seper Z pangkat N? Halo? Z pangkat min N sama nak seper Z pangkat N? Sama. Sama. Nah, mulai N-nya dari 0.
berarti 1/J pangkat 0 ditambah next. N-nya 1, 1/J pangkat 1, next. N-nya 2, 1/J kuadrat, next. 1/J pangkat 3. Dan seterusnya. Berarti sampai tak hingga. Sampai tak hingga. Nah, ini modelnya sama enggak nih? Kalau kita oh ya, ini J pangkat 0 1 ya. J pangkat 0 1 1 bagi 1 1. Anda lihat sini, ini dari apa nih? Ini tadi satu. Ini dari apa nih? Anda tahu dari apa ini? Halo? Hingga. Deret geometri turun tak hingga. Ya enggak? Deret geometri turun tak hingga enggak? Di mana A-nya berapa sini? 1 kan? A-nya 1. Rasionya berapa? R-nya. Rasionya adalah suku kedua bagi suku pertama. 1/Z bagi 1. Ini sini. Suku pertamanya 1, betul ya? Suku pertamanya 1. Rasionya suku kedua bagi suku pertama. Suku keduanya adalah 1/Z, suku pertamanya 1, 1/Z bagi 1 1/Z. Jadi A-nya 1, R-nya 1. Nah, deret geometri turun tak hingga, rumusnya adalah limit SN-nya adalah A per, ini kan deret ya, tambah ini kan deret. Limit SN-nya adalah N tak hingga adalah A per 1 kurang rasio. A suku pertama, rasio adalah pengali ya, atau pembanding ya. Pengali. Jadi A-nya 1, rasionya 1/Z. Nah, kita melihat, betul nggak? Coba kita tes ini. A-nya 1. Coba kali. 1 kali 1/Z berapa? 1/Z. Dalam bentuk tambah ya. Ini deret. 1 tambah. Rasionya 1/Z. 1 kali 1/Z. 1/Z. 1/Z kali 1/Z. 1/Z kuadrat. 1/Z kuadrat kali 1/Z. 1/Z pangkat 3. 1/Z pangkat 3 kali 1/Z. 1/Z pangkat 4. Dan seterusnya. Sampai tak hingga. Karena ini bentuknya adalah deret geometri tak hingga, berlaku rumus dalam deret geometri tak hingga, limit SN adalah suku pertama A per 1 kurang rasio. Rasio adalah U2 bagi U1, bisa gak U3 bagi U2, bisa gak UN bagi UN-1. Ya. Sehingga kita masuk rumus A per 1 kurang rasio, A-nya 1, 1 dikurang rasionya adalah 1/Z. Nah, ini supaya hilang pecahan pada penyebut, 1/Z supaya hilang pecahan dikali Z enggak? Karena penyebutnya dikali Z, pembilang juga kali Z. Karena Z per Z 1 kan? Z per Z 1. Jadi pecahan ini 1/1 kurang 1/Z kali 1 tidak berubah nilainya. Ya nak, ini kali 1 berarti. Ya, Z per Z. Mengapa kali Z? Karena sini ada pecahannya 1/Z. Supaya hilang pecahannya. Mesti 1/5. Maka ini kali 5/5 kan. 1/5 kali 5 kan 5 dikurang 1/5 kali 5, 1. 5 kurang 1. Sehingga kita kalikan nih ya. Karena 1/Z kali Z. Pembilang juga kali Z. Karena Z per Z 1. Nilai pecahannya tidak berubah. Z kali 1, Z. Z kali 1, Z. Min 1/Z kali Z, min 1. Jadi hasilnya, inilah hasil dari transformasi Z atau Z transform. Cukup mengerti sampai di sini? Halo? Halo? Nanti, Pak. Oke. Ada yang kurang ngerti? Halo? Cindy, ada yang tanya? Cindy ngerti, Cindy? Nyambung, Pak. Hah? Bagaimana? Cindy? Nyambung, Pak. Belum mengerti? Halo? Sudah. Oh, sudah. Sudah. Oke, kita teruskan. Contoh kedua lagi. Cari transformasi Z ya. Cari transformasi Z dari, ini sama lagi soalnya tadi, UN-nya 1. Jadi UN-nya atau JN ya. UN atau JN sama dengan 1. N-nya, hati-hati nih, N-nya negatif nih. Kecil sama dengan 0. Sampai dengan 0. Jadi N-nya dari min tak hingga sampai min 3, min 2, min 1, 0. Karena sama dengan 0, terakhir 0. Jadi ini min tak hingga sampai min 1 tambah 0 lagi ya. Jadi termasuk cacanya masuk sini. Caca 0-nya, bukan caca nih. 0 saja. Kalau caca itu 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi batasnya sini N adalah min tak hingga sampai 0. Min tak hingga, min 2, min 1, 0.
Jadi, transformasi Z-nya adalah ini boleh nggak nulis gini ZUN atau ZXN deh, atau ini boleh diganti SN nih, SN sama dengan 1. Ujiannya Anda nanti kan open book ya. Halo, kalau mau ada ujian take home ini bisa open book kan? Bisa. Halo, iya kan open book jadinya sama, tidak bisa close book. Gimana mau close gitu? Iya, Pak. Ya, jadi ZUN-nya sama JSN atau X dari Z. Ini transformasi Z atau Z transform. Sigma dari N-nya dari mana? Minta hingga sampai 0. Minta hingga sampai 0. UN, karena sini UN. Kalau sini XN, SN ya. Kali Z pangkat N. Ikuti di sini. Kalau sini UN. Kalau sini XN, SN. Kita mulai ya. UN-nya selalu 1. Kita tulis ini. UN-nya mana? UN-nya selalu 1. 1 kali Z pangkat N. Nah, 1 kali Z pangkat N, ini kalau pangkatnya negatif, kita turun ke bawah, ini seperti Z pangkat N enggak? Dikali 1 enggak berubah ya. Jadi N-nya minta hingga sampai dengan 0, dari seper Z pangkat N. Kalau kita masukkan, dari minta hingga itu berarti kan banyak di belakang nih ya. Nah, ini saya ambil contohnya dari, boleh, terserah nih, mau min 3 seper Z pangkat min 3, boleh tambah seper Z pangkat min 2, tambah seper Z pangkat min 1, tambah seper Z pangkat 0, stop. Kan N-nya stop di 0. Seper Z pangkat N. Sini kan, N-nya 0. Sehingga ini dapat jadi, ini ingetin nih ya. Halo? Dimasukkan sini, kalau dimasukkan Z pangkat minta hingga, limitnya itu kan 0 ya. Limitnya 0, maka di titik-titik aja. Kita ambil dia terserah dari sini mau seper Z pangkat min 5, tambah seper Z pangkat min 4, tambah seper Z pangkat min 3, tambah seper Z pangkat min 2, tambah seper Z pangkat min 1, tambah seper Z pangkat min 0. Z pangkat min 0 ya Z pangkat 0. 0 stop. Karena sampai 0. Nah, ini kalau kita selesaikan, Z pangkat min 2 naik ke atas jadi positif. Z kuadrat. Z pangkat min 1 naik ke atas Z pangkat 1. Nah, itu satunya. Z pangkat 0, 1. 1 bagi 1, 1. Nah, menurut gini, kalau Anda lihat, boleh dibalik kan ya? Saya balik. Menurutnya kan dari besar ke kecil. Saya balik dari kecil ke besar. Jadi dibalik 1 tambah Z tambah Z kuadrat. Ya, ini Z kuadrat tambah Z tambah 1. Saya balik 1 tambah Z tambah Z kuadrat tambah titik. Titik artinya sampai tak hingga ya. Sampai tak hingga. Nah, karena tak hingga, ini adalah deret. Ya, kita nak tahu Z itu nilainya berapa. Saya anggap itu adalah deret geometri turun tak hingga. Harusnya yang deret geometri turun tak hingga, rasionya kebanyakan pecahan ya. Baik, kita lihat sini. Pasti yang kita pakai rumus ada rumus SN A per 1 kurang ya. Limit dari jumlah N suku pertama adalah A suku pertama per kurang 1 kurang rasio. A-nya 1 sini. A-nya 1. Rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama ya. Suku keduanya Z, suku pertama 1 Z bagi 1 Z. Nah, kita masukkan sini. A-nya 1, masukkan. 1 kurang rasionya Z. Udah selesai. Inilah hasil dari transformasi Z atau Z transform. Hati-hati sini UN atau XN-nya adalah selalu 1. Always. Ya, selalu 1. Any question? Hello? Ada yang mau tanya? Halo? Kok diam aja? Enggak, Pak. Nggak ada. Pak. Contoh 3. Ya, ada yang tanya tadi? Itu kalau itu bukannya syaratnya itu harus deretnya konvergen berarti, Pak? Deretnya konvergen betul. Kalau ini makin besar, ini kan aslinya tak hingga, ingat enggak? Kalau ini makin besar, tak hingga. Kalau makin besar, tak hingga itu aslinya apa? Deret divergen. Nah, ini konvergen benar. Jadi mengerucut, mengecil ya, menuju 0 nanti. Ya, makin lama sukunya makin kecil. Contohnya nih, 1 rasionya setengah, Z-nya setengah misalnya. Coba 1 tambah setengah, setengah kali setengah 1/4, kali setengah 1/8, terus terakhir 1/2 pangkat N. Kalau limit 1/2 pangkat N kan 1/2 pangkat tak berhingga, 1 tak hingga adalah 0. Jadi deretnya konvergen, mengerucut, mengecil ya. Jelas, Felix? Jelas, Pak. Oke.
Memang deretnya konvergen. Yang ketiga, cari transformasi Z dari UN91. Ini contohnya semua UN. Ini saya ambil dari karangan buku kalkulus lanjut dari Bapak Abraham Salusu, dosen kita juga. Ya, Bapak Abraham Salusu. Ya. UN-nya salah satu, tapi N-nya negatif. Negatif itu artinya minta hingga sampai min 1 ya. Minta hingga sampai dengan 1. Oh, jadi gede. Udah sangat kecil ya. Balik dulu. Nah, ya. Saya teruskan yang tadi. Nih. Jadi kalau N-nya tadi negatif ya. Kalau N-nya negatif, ini belum ya. M-nya negatif berarti makin lama makin ya. Dari negatif itu kan min 1, min 2 sampai minta hingga atau dibalik minta hingga sampai min 1. Jadi transformasi Z-nya karena ini pakai UN, sini Z UN, kalau sini XN, JXN. Ingat ya lambangnya ini UN atau SN atau satu lagi FK. FK juga boleh ya. UN, SN, ya macam-macam nih. Jadi transformasi Z UN adalah XZ, ini lambang lainnya. Sigma dari batasnya minta hingga sampai min 1. Batasnya minta hingga sampai min 1. Ya. UN kali Z pangkat N. Nah, UN-nya adalah bernilai 1. Selalu 1. Ini harusnya contoh nanti yang tidak 1 ya. Kali Z pangkat min N adalah, ya, ini 1. Ini sigma dari, nah ini turunkan ke penyebut menjadi seperjet pangkat N. Nah ini karena minta hingga, Anda tahu kan? Kalau sini seperjet pangkat minta hingga, itu dalam limitnya adalah 0 ya. Maka kita tidak tulis ini. Titik-titik artinya 0 ya. Nah ini saya mulai dari min 3, ditambah, boleh minimal ya, seperjet pangkat min 5, tambah seperjet pangkat min 4, tambah seperjet pangkat min 3, tambah seperjet pangkat min 2, tambah seperjet pangkat min 1. Stop. N-nya min 1, seperjet pangkat min 1. Nah, hasilnya ini pangkat min 3 naik ke atas, seperjet pangkat min 3 adalah Z pangkat 3, positif pangkatnya. Pangkat negatif naik ke atas jadi positif, Z kuadrat, ini juga Z. Ini juga dibalik, Z tambah Z kuadrat, tambah Z pangkat 3, tambah titik. Ini sama seperti kata saudara Felix, deretnya konvergen, ya, mengecil. Coba kalau ini membesar, ini divergen. Ya, kalau divergen, tidak ada jawabannya nanti. Ya. Jadi ini nilainya makin lama makin kecil hingga mendekati 0. Ya, ini terjadi deret konvergen sebetulnya. Sehingga ini bisa menggunakan, ini adalah deret geometri tuntak berhingga dengan catatan Z-nya adalah antara 0 dan 1. Pecahan ya. Antara 0, 1/2, 1/3, 1/4, ya, 1/9 boleh. Sehingga ini bisa menggunakan deret geometri tuntak hingga di min SN-nya, di min N tuntak hingga dari jumlah N suku pertamanya adalah A suku pertama per 1 kurang R. Rasionya R. A-nya Z, sini. Anda lihat. A-nya sama dengan apa? Sini nih. Suku pertamanya A-nya sama dengan Z. Kemudian suku kedua adalah, rasio adalah suku kedua dia bagi suku pertama. Suku keduanya Z kuadrat, suku pertamanya Z. Jadi suku rasio adalah suku kedua bagi suku pertama, Z kuadrat bagi Z adalah Z. Cocok nih. Kalau A-nya Z, suku pertamanya Z, rasionya Z, sama-sama Z nih. Z kali Z, Z kuadrat. Z kuadrat dikali Z lagi, Z pangkat 3. Dikali Z lagi, Z pangkat 4. Dikali Z lagi, Z pangkat 5, dan seterusnya. Sehingga kalau kita masukkan sini, A-nya Z, 1 kurang rasionya Z. Udah, inilah hasil dari transformasi Z atau Z transform. Any question? Ada pertanyaan di sini? Hello? Contohnya lumayan banyak ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Benar jawab? Ada. Kita lanjutkan. Contoh keempat. Cari transformasi Z dari, nah ini juga sama, suku ke N-nya, kalau kasih kurung kerawal itu barisan ya. Suku ke N-nya adalah 1. Sama semua, ya 1. Suku ke N-nya. Nah,
kalau barisan nih kasih kurung kerawal nih. Kurung kerawal QN, di sini ada misalnya 2 pangkat N atau apa itu ya. Nah, ini N-nya besar dari 0 artinya positif. Nah, ini yang disebut tadi Yulia, ini bilangan apa nih Yulia? Ini adalah barisan apa? Dari bilangan? Caca. Hah? Iya, Tidak ada caca nol. kan. Tidak ada nolnya. Asli, asli. Asli. yang anda sebut tadi kan asli kan dari kalau sama dengan 0 itu caca, tidak ada nolnya itu asli. 1, 2, 3, 4 sampai dan seterusnya. Ya, bilangan asli ya. Nah, jadi transformasi Z dari UN adalah ya, sigma dari N-nya dari 1 sampai tak hingga ya dan seterusnya karena besar dari 0. UN kali Z pangkat min N. UN-nya 1, ini kita belum ketemu UN-nya bukan 1 ya. 1 sigma dari N1 sampai tak hingga Z pangkat min N ada sampai N pangkat Z pangkat N. Nah, masukkan ini. N ini mulai dari 1. Jadi seper Z pangkat 1 tambah seper Z pangkat 2 tambah Z pangkat 3 tambah seper Z pangkat 4 dan seterusnya. Ini juga deret geometri turun tangga. Karena terjadi deretnya konvergen. Selalu konvergen nih. Ya Felix, selalu konvergen. Maka berlaku deret geometri turun tangga. Ini saya tidak tulis di sini ya. Ini adalah limit dari N menuju tangga dari Sn A per 1 kurang rasio. Ya, jadi limit dari N menuju tangga dari jumlah N suku utamanya A per 1 kurang rasionya R. A-nya adalah seperjet, adalah sini A-nya seperjet. Kemudian rasionya R, suku kedua bagi suku pertama. Suku keduanya seperjet kuadrat dibagi seperjet. Ya, seperjet kuadrat dibagi seperjet. Seperjet kuadrat dibagi seperjet. Ingat sifat pembagian menjadi kali, ini dibalik seperjet menjadi Z per 1. Dicoret menjadi seperjet. Sehingga A-nya seperjet, rasionya juga seperjet. Jadi A per 1 kurang R, A-nya seperjet, 1 kurang rasionya seperjet. Supaya hilang pecahan, maka pembilang dikali Z, penyebut kali Z. Karena Z per Z 1 ya. Pecahan ini tidak berubah nilainya apabila dikali dengan bilangan 1. Z bagi Z kan 1. Berarti nilai ini tidak berubah. Nah, seperjet kali Z adalah 1. Ya, seperjet kali Z adalah 1. Z kali 1, Z min seperjet kali Z 1. Jadi hasilnya seperjet min 1. Inilah hasil dari transformasi Z-nya atau Z transform. Alright. Ini question? Ada pertanyaan? Hello? Jelas, Pak. Oke. Karena ada pertanyaan, saya teruskan contoh 5 lagi. Banyak contoh ini. Nah, ini mulai SN-nya bukan 1. Hati-hati. Ini mulai SN-nya bukan 1. Cari transformasi Z dari SN. Tadi pakai UN ya. Ini SN pakai. Cari transformasi Z dari UN adalah 1/2 pangkat N. Di mana N terletak antara min 2 termasuk 2 dan 3. Oh ini 2 sama dengan berarti termasuk 3 juga. Kalau tidak ada sama dengan, nak masuk ya ujung-ujung nak masuk. Ya, hati-hati. Kalau ini sama dengan, masuk min 2-nya. Ini sama dengan 3, masuk 3-nya. Jadi dari min 2 sampai dengan 3. Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Ini harga batasnya, N-nya. Sehingga transformasi Z SN. Karena ini pakai SN. Kalau ini UN, UN ya. Ya ini lambang umumnya XZ. Sigma dari batasnya min 2 sampai dengan 3. SN kali Z pangkat min N. Nah, SN-nya kita substitusi. SN-nya adalah 1/2 pangkat N, Z pangkat min N. Kemudian Z pangkat min N-nya saya ubah menjadi, supaya pangkatnya positif, 1/Z pangkat N. Sehingga ini bisa kita kalikan ya, 1 kali 1, 1 per 2 pangkat N kali Z pangkat N, 2 pangkat N, Z pangkat N. Ini bisa juga sebetulnya 2Z kurung pangkat N ya. Sama enggak artinya? 2Z kurung pangkat N. Ya, biar begini aja lah ya. 1/2 pangkat N kali Z pangkat N. Bisa enggak sebetulnya 1/2Z kurung dalam kurung pangkat N. Nah, ini 1/1. Mulai N-nya min 2. Pasang 1/2 pangkat min 2, Z pangkat min 2. Ditambah, ini deret, sigma deret. Next, setelah min 2, min 1. 1/2 pangkat min 1, Z pangkat min 1. Next, N-nya min 3. Setelah min 2, min 1. Setelah min 1, 0.
2 pangkat 0 Z pangkat 0. Setelah 0 1 1/2 pangkat 1 Z pangkat 1. Setelah 1 2 1/2 pangkat 2 Z kuadrat. Setelah 2 3 1/2 pangkat 3 Z pangkat 3. Stop. N-nya sampai 3. Stop ya. Sehingga ini hasilnya adalah 4. Hati-hati ya. Ini 2 pangkat min 2 ini supaya positif naik ke atas enggak? Jadi 2 pangkat 2 adalah 4. Ini naik ke atas Z kuadrat. Seperti Z min pangkat 2, min 2 naik ke atas jadi plus 2. Seperti 2 pangkat min 1 naik ke atas 2 pangkat 1, 2. Ini Z pangkat min 1 naik ke atas Z pangkat 1. Pangkat 1 naik ditulis. 2 pangkat 0, 1. Z pangkat 0, 1. 1 bagi 1, 1 ya. Ini 2 pangkat 0, 1. Z pangkat 0, 1. 1 kali 1, 1. 1 bagi 1, 1. Nah ini tetap 1/2 Z tambah 1/2 kuadrat 4. Penyebutnya 4 Z kuadrat. Penyebutnya ini tambah 1/8 Z pangkat 3. Mengapa ini tidak boleh pakai, apakah ini deret geometri turun tak hingga? Halo? Hati-hati soal ini. Apakah ini deret geometri turun tak hingga? Bukan ya, Pak? Bukan. Enggak. Kalau tak hingga ini kan tambah titik-titik, tambah titik-titik sampai plus tak hingga. Iya kan? Nggak ada. Berarti ini tidak boleh menggunakan rumus deret geometri tak hingga tadi apa? Limit n tak hingga dari n Sn, jumlah n suku pertamanya sama dengan A/1 kurang rasio R. Nggak boleh ya. Ya jawabnya begini aja. Jangan diubah menjadi A/1 kurang R. Salah ya. Tidak semua rumus boleh pakai gitu. Cukup jelas? Ini contohnya yang Sn-nya tidak satu, tidak selalu satu, berubah-ubah. Any question? Ada yang mau tanya? Halo? Kalau tidak ada, saya teruskan. Contoh ke-6, banyak contohnya. Cari transformasi Z dari Sn sama dengan A pangkat H mutlak N. Hati-hati nih. H mutlak N. Ya soalnya agak beda nih. N antara min tak hingga sampai plus tak hingga. Sehingga transformasi Z-nya adalah ZSN atau XZ. Ya ini sama dengan sigma dari batasnya min tak hingga sampai plus tak hingga. XN kali Z pangkat N. Ini rumus umum. Nah, SN-nya berapa? Kita masuk ini. SN-nya adalah A berpangkat H mutlak N dari kali Z pangkat min N boleh diubah menjadi 1/Z pangkat N. Ya enggak? Z pangkat min N boleh diubah menjadi 1/Z pangkat N. Sehingga kalau ini kita kalikan, sigma dari A pangkat H mutlak N per Z pangkat N. Ini masih kedengaran teman-teman? Halo? Halo? Masih, Pak. Masih. Jangan ngantuk ya. Jadi A pangkat H mutlak N per Z pangkat N. Hati-hati nih, kainannya H mutlak. Anda tahu kan? Anda belajarkan H mutlak. Misalkan B sama dengan H mutlak N. Apa yang terjadi? Supaya menghilang H mutlak, kita apakan? Dipangkat 2 kan kiri dan kanan. Ya enggak? Hello? Iya benar, Pak. Ya. Jadi kita misalkan misalnya B sama dengan H mutlak N. Supaya hilang tanda H mutlak, dikuadratkan kiri dan kanan. Jadi B kuadrat, ini jadi N kuadrat. Sehingga B adalah plus minus akar dari N kuadrat. Jadi B adalah plus minus N. Ya, akar N kuadrat kan N. Jadi ingat H mutlak N itu B ini boleh saya ganti B ya. Sama enggak? Nah B-nya itu plus minus N. Ada 2 berarti. Berarti ini ada 2. Ya, H mutlak ini menyebabkannya ada 2. Di mana pangkatnya yang satu min N, yang satu ya pangkatnya min N, ada yang satu pangkatnya plus N. Jadi kalau Anda bikin begini ya, kalau gini aja bingung H mutlak gimana nih? Ya H mutlaknya ada 2. Bisa plus N, bisa min N. Ini yang enggak min N dulu. Ya, ini min A pangkat min N per Z pangkat N. Dari deret yang pertama. Tapi batasnya hati-hati. Batasnya. Kalau dia min N, itu N-nya. Ya ini. Yang min N itu masuk min N yang mana? Batasnya yang hati-hati nih. Yang min N itu artinya negatif. Kalau negatif tuh dari mana sampai mana? Halo?
Dari mana sampai mana? Min N. Dari minta hingga sampai min 1. Ya. Dari minta hingga sampai min 1 betul ya. Dari minta hingga sampai min 1. Ya. Nah berikutnya bukan positif artinya kalau N sama dengan N ini bisa termasuk 0 ya. Jadi yang negatif itu min tak hingga sampai min 1, lanjutannya 0 sampai plus tak hingga. Nah yang negatif min N tadi adalah batasnya min tak hingga sampai min 1, yang plus N-nya adalah batasnya 0 sampai tak hingga. Cukup jelas? Nah kemudian, mana lagi nih? Mundur. Nah maju nih. Jadi hasilnya berubahlah yang pangkat negatif tadi min tak hingga N min tak hingga min 1 adalah yang pangkat min N, yang pangkat plus N-nya 0 sampai tak hingga. Nah ini kita lihat di sini pangkat A-nya pangkat negatif. Supaya positif saya turun ke bawah, ya kan? A pangkat min N-nya kan nih pangkat A pangkat min N-nya negatif, supaya positif turun ke bawah. Dia penyebut ya. Di seper A pangkat N ke J pangkat N. Di mana A pangkat min N-nya sudah turun ke bawah. Tambah, yang ini tetap tidak berubah ya. Nah, kemudian lanjutannya ini, kalau yang mana ini? Yang merupakan makin lama makin kecil dia nanti. Kita lihat ya. Selanjutnya, yang tadi terpotong. Yang ini ya. Kalau kita lihat di sini, kita uraikan ya. Oke, kita uraikan. Dari sini kita uraikan, ini kan mulai dari apa? Seper A pangkat min tak hingga 2 pangkat min tak hingga. Hasilnya apa tuh? Lihat. Mendekati 0 ya. Halo? Coba lihat. Seper A pangkat min tak hingga, atau terbalik sebentar. Kita lihat di sini. Mungkin ini bisa terbalik ya. Ya, seperti ini jadinya ini. Sebetulnya plus tak hingga ya. Plus tak hingga bukan min tak hingga, saya salah. Oke. Ya, di sini kalau kita masukkan, coba perhatikan seper A pangkat min tak hingga, Z pangkat min tak hingga. Kalau naik ke atas jadi A pangkat tak hingga, B pangkat tak hingga enggak? Halo? Halo? Iya, Pak. Jadi aslinya tak hingga ya. Ini tak hingga. Mulai Anda lihat di sini, ini di titik ini di sini makin besar ya. Di sini yang kecil nih. Ini makin besar, di sini tak hingga nih. Boleh ditulis ini tak hingga. Terus yang berikutnya, yang ini berikutnya sampailah yang saya ambil situ adalah N-nya dari min 3 sampai min 1. Seper A pangkat min 3, J pangkat min 3, seper A pangkat min 2, J pangkat min 2, tambah seper A pangkat min 1, J pangkat min 1. Karena negatif, pangkat yang penyebutnya naik ke atas positif. Semua positif. Kalau kita lihat dari sini ke terbalik ya, ini makin lama makin kecil. Betul nggak nih? Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Dibalik. Dibalik ya, AZ tambah A kuadrat Z kuadrat tambah A pangkat 3 Z pangkat 3 dan seterusnya. Jadi yang tak hingganya di sini ya, makin besar. Ini makin besar nih. Tapi deret ini adalah deret geometri turun tak hingga ya. Deret geometri turun tak hingga, sehingga kita boleh menggunakan limit SN A plus 1 kurang rasio. Hati-hati. Di sini kalau saya pakai A, sini ada AZ lagi. Nanti A dengan AZ bingung nanti. Ya, maka saya pakai lambangnya suku pertama itu U1. U1-nya adalah AZ, rasionya adalah suku kedua, yaitu suku kedua A kuadrat Z kuadrat dibagi suku pertama AZ. A kuadrat Z kuadrat bagi AZ adalah AZ. Jadi suku pertamanya AZ, rasionya juga AZ. Sehingga ini rumusnya apa? U1-nya AZ per 1 kurang rasio, rasionya AZ. Paham ini? Halo, dalam kurung itu datanya ya. Suku pertamanya U1-nya, suku pertama itu U1 AZ, rasionya suku kedua bagi suku pertama A kuadrat Z kuadrat dibagi AZ, hasilnya AZ juga.
Sehingga AZ plus 1 kurang AZ. Ya. Kemudian ini tetap berarti. Oke, yang ini lagi kita lihat. Yang di sini tadi sebelumnya apa? Ini. A pangkat M per Z pangkat N mulai dari 0. A pangkat 0 berapa? Halo. 1. A pangkat 0, 1, Z pangkat 0, 1. 1 bagi 1, 1. 1. Ya, 1 tambah. Berikutnya 1. A pangkat 1 per Z pangkat 1. Anda lihat. Betul ya? 1. A pangkat 0 per Z pangkat 0. A pangkat 1, Z pangkat 1. A pangkat 2, Z pangkat 2. Tambah A pangkat 3, Z pangkat 3. Dan seterusnya sampai plus tak hingga. Nah, A pangkat 0, 1. Z pangkat 0, 1. 1. 1 bagi 1, 1. Ini tetap. Ini sukunya juga dua-duanya adalah deretnya konvergen. Mas ini konvergen sebelah kiri, kanan juga deretnya konvergen. Karena konvergen berlakulah U1-nya berapa sini? U1 itu A ya. Saya enggak pakai A karena ini ada mengandung unsur A lagi, maka saya pakai U1. U1-nya A, U1-nya 1, U1-nya 1 suku pertamanya. Suku kedua rasio adalah suku kedua bagi suku pertama. Ya. Rasio adalah suku kedua bagi suku pertama. Suku keduanya A per Z, ya, A per Z dibagi 1. Hasilnya A per Z. Sehingga jumlah N suku pertamanya, limit SN-nya adalah suku pertamanya 1 per 1 kurang rasio. Nah, ini untuk hilangkan pecahan. Ya, ini untuk hilangkan pecahan maka kali Z per Z. Suka membesar sendiri ya. Bisa. Kok makin besar ya? Sebentar. Sini. Oke, enggak apa-apa. Terus supaya yang ini enggak ada pecahan, ini kena ada pecahan A per Z, maka pecahan ini kita kali dengan supaya A per Z menjadi A dikalilah Z. Karena penyebut kali Z, pembilang kali Z. Z kali 1 Z, Z kali 1 Z kurang A per Z kali Z A. Sehingga hasil akhirnya Anda lihat mana. Ini tetap, yang ini tidak berubah ya. AZ per 1 kurang AZ. Ini menjadi Z kali 1 Z, Z kali 1 Z dikurang A per Z kali Z A. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Sudah paham ini yang menggunakan tanda A pangkat harga mutlak Zn. Halo. Suara enggak ada. Halo. Sudah, Pak. Oke. Ya, nanti ini bahannya kan sudah saya kirim ya. Halo. Yang di apa namanya? Di WA. Google Drive ya? Sorry, OneDrive. Saya lupa Anda. Iya, Pak. Ya, Google kayaknya OneDrive. Baik. Ini kok balik sini kok jadi tertahan nih. Coba kecil dulu. Udah kecil. Nah, cerita tentang transformasi Z-nya sudah paham belum? Ini sudah masuk topik baru lagi. Kebalikannya. Halo? Ada pertanyaan tentang ini? Jadi ini saya rasa waktunya kan hampir jam 3 ya, kurang seperempat lagi. Kita 16 menit lagi. Kalau ini saya masuk lagi pusing Anda. Nah, ini topik berikutnya nanti tanggal berapa? Tanggal berapa Cindy atau Yulia? Berikutnya? Tanggal 2 ya? 2, Pak. Tanggal 2 ya? Iya. Tanggal 2. Nanti ini kita masuk dengan inverse Z. Nah, yang terakhir tanggal 15 kita review untuk persiapan ujian. Untuk UAS ya. Tanggal 9, Pak. Gimana? Tanggal 9 sama tanggal 2. Oh ya. Oh sampai 9, 15 itu yang aljabar linear ya. Yang T-stat, sorry. Jadi 2 dan 9 ya. Tanggal 2 kita bahas tentang inverse Z. Kalau ini saya masuk lagi. Atau Anda masih kuat? Kalau masih kuat saya terus nih. Halo. Pak, saya mau tanya. Ya silakan, enggak apa-apa. Sebelum salam. Z-nya itu tadi nilainya bilangan kompleks ya, Pak? Bisa berbentuk bilangan kompleks. Bisa kompleks itu kan terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Oh, jadi
bisa juga nilainya rasional. Iya, bisa. Kan ini tadi ini nih. Ya kan? Di sini juga yang ini barisannya. SN itu seharusnya dapat terdiri dari bilangan real atau kompleks. Ini kan atau. Bisa Oh, bilangan real saja atau kompleks. Kompleks kan terdiri real dan imajiner, ya enggak? iya Pak. Jadi bisa real, bisa kompleks, ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Yang lain? Halo? Jadi yang topik berikutnya, oh ya, sorry. Bapak, Ini, Bapak, ya, kalau nyari transform Z itu selalu ada N-nya kan? iya. Kalau nada Tapi N-nya, Anda bagaimana menentukan batasannya? itu Sigmanya yang di latihan soal Bapak nggak ada. di mana? Latihan soal Bapak, Pak. Lembar terakhir, foto terakhir. Bapak lihat deh. Ada yang terakhir ya. Itu sebelumnya. Sebelum lagi, satu lagi. Ya itu. 1,2 nggak ada N-nya. Kalau ndak ada ini, kita anggap dari 1 sampai tak hingga biasanya. Oh, baiklah, Pak. Atau kalau minta hingga kan ini bingung ya. Oke. Ini cari transformasi Z, ini latihannya ya. Oh iya, ini karena ini belum habis ya sebetulnya. Cari transformasi Z kan ya dari Sn setengah berpangkat N. Ini buku aslinya gitu ya, saya ambil dari buku Kalkulus Lanjut dari Bapak Abraham Salusu, dosen minus juga. Cari transformasi dari Xn 3 pangkat N-1. Cari transformasi dari Sn, ini yang agak rumit sedikit ya. Nah, ini N besar sama dengan 1. Ini ada ya. Kalau ini tidak ada, biasanya kita ambil yang normal. Bisa juga sebetulnya secara umum, rumus umumnya kan minta hingga sampai tak hingga. Ya kan? Halo? Minta hingga ini, ya ini tidak ada N ya, betul ya. Nanti saya lihat dulu ya, yang ini. Kayaknya kita harusnya ada batasannya ya sebaiknya ya. Kayak ini jelas nih, N besar sama dengan 1, berarti mulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti yang dari Yulia bilang apa, ini bilangan asli atau bilangan bulat positif. Ya. N besar dengan 1 kan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai plus tak hingga. Ya ini harus sebaiknya ada N-nya. Kalau ada N-nya dijelas ya. Kalau ini kan bingung ya. Minta hingga sampai plus tak hingga juga bisa. Ya. Secara umum, rumus umumnya kan minta hingga sampai plus tak hingga. Ya Cindy. Iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, nah ini sumbernya saya tuliskan. Teori dan penyelesaian kalkulus. Ini judul bukunya nih. Bukunya lebar. Ada di pustakaan BINUS. Teori dan penyelesaian kalkulus lanjutan oleh Bapak Abraham Salusu. Ini adalah Abraham. Ya. Nah, ini tadi lanjutannya ya. Ini nomor 3 ada lanjutan lagi. Nomor 4-nya cari inverse. Jadi latihannya sudah mempelajari inverse dari transformasi Z. Ya, inverse dari transformasi Z. Jadi ini transformasi Z-nya tahu, dia tanya SN-nya berapa? Kebalikannya ini. Ini juga transformasi Z-nya ini Z per Z kurang A berapa? Barisan SN-nya apa? Barisannya. Inverse-nya itu adalah barisannya, SN-nya ya, barisannya. Barisannya apa? Oke. Yang kurung-kurung awal ya bentuk barisan ya. Nah, kalau ada pertanyaan lagi? Halo? Kalau tidak ada kita tutup. Ini stop record, oke.